Shalom. 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 Halo. Semua berbahagia ya? Semua berbahagia? Ya. Ya. Iya, oke. Puji Tuhan. Ya, ayo. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau menyanyi dulu ya teman-teman ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus semuanya nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, aku anak raja. Aku anak raja. Raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan ya. Semua harus tetap semangat ya memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita ya. Ya, yuk sekarang sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi dulu Bapakku datang padamu. Bapakku
Aku datang padamu naikkan ucapan syukur. Semuanya ikut puji Tuhan ya. Atas kasih anugerah-Mu menimpa setiap hati kaki hari. Pagi hari, siang hari, dan malam hari. Ucap syukur atas atas kasih anugerah-Mu menimpa setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ucap syukur atas berseru kepada Tuhan, lebih sampai kepada kita. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Saya serahkan kepada Kakak Hesti yang akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Kak Wati. Semua tangannya dilipat, tolong taruh di depan dada. Kita mau doa sama-sama ya. Semua tutup mata, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang ini atau pagi ini kami dapat kembali bersekolah minggu, ber-TF Junior dalam ibadah Google Meet. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah TF Junior Minggu 29 November. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, adik-adik yang join, dan juga kakak-kakak yang melayani di semua tempat. Tuhan berkati. Kakak TF Junior, kakak admin, semua diurapi Tuhan. Kami juga berdoa untuk peralatan yang kami gunakan, gadget, dan juga jaringan internet. Tolong Tuhan berkati, sehingga lancar dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus ada di tempat kami masing-masing dan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Kakak lagi. Ya, terima kasih Kakak Heski. Tuhan memberkati juga. Ya. Semua yang siap memuji Tuhan harus menyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh sama tidur-tiduran. Tadi sudah diingatkan sama Kakak admin kan? Tidak boleh tidur-tiduran, ya. Tidak boleh guyongan. Serius, ya. Yang serius memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Ayo,
Bu Wati ngajak teman-teman ngomong bersama, Tuhan Yesus baik, sampai jempolnya ini diperlihatkan ya. Ngomong Tuhan Yesus baik ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Semuanya. Kita teman, kerjakan keselamatanmu ya. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Lagi kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenangannya. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga bercahaya seperti bintang di dunia ini. Lagi ya, kerjakan keselamatan, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Sebentar, kita coba. Nah teman-teman, kalau ujian ini mengingatkan kepada kita, kerjakan keselamatanmu ya. Artinya kita selalu dekat kepada Tuhan. Waktunya sekolah minggu TFJ, kita TFJ ya. Waktunya memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Gak boleh bersungut-sungut, aku capek, aku gak mau, aku gak mau, aku mau tidur aja lah. Itu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan Yesus bisa nangis nanti. Aku mau gitu ya. Nah, siapa ya di sini yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Siapa? Ayo angkat tangan. Iya, pintar sekali ya. Ayo, sekarang kita mau nyanyi lagi. Lebih semangat ya teman-teman. Kerjakan keselamatanmu. Ayo. Kerjakan keselamatanmu. Lakukan segala tanpa bersungut-sungut. Lagi kerjakan keselamatanmu. Raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini ya. Biar hidup kita bersinar ya, seperti bintang di dunia ini. Semua boleh melihat bintang itu terang sekali, seperti teman-teman yang ada di sini yang rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan ya. Oke teman-teman, nah saatnya kayaknya sekarang kelas kecil ya. Kelas kecil boleh mempersiapkan diri. Mungkin berapa anak yang mau memuji Tuhan ya. Kelas kecil sambil teman-teman mempersiapkan diri, kita mau nyanyi dulu Yesus pokok.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Ya teman-teman, kelas kecil diberi kesempatan 2 detik untuk memuji Tuhan. Ayo siapa? Yang berani? Siapa ya? Oh, Brian. Oke Brian, mulai saja langsung ya. 1, 2, 3. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Enak sekali, merdi sekali. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Brian. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, siapa lagi kelas kecil? Kami ini siapa? Kelas kecil. Yefta, oke, Yefta dulu ya, Yefta nyanyi ya. Ya, 1, 2, 3. Sang ketendang, apa itu tidak tolong, hatiku mau ditolong. Yesus datang menolong. Iya, Tuhan Yesus selalu menolong ya. Eve, kita bertemu lagi Eve. Eve, apa kabar Eve? Apa kabar? Ya, ya ikut sekolah minggu terus ya Eve ya. Ya, pinter. Ya, satu lagi adik kelas kecil. Siapa yang mau memuji Tuhan? Oh iya nih Yovela. Yovela, ayo Mbak Yovela, siap ya? Ya, 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak, 3 hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Iya pinter. Ini sudah di sini ta? Yovela sudah di Gresik?
Iya. Oh iya, Tuhan memberkati ya. Siapa? Aku gitu. Ini buatnya nggak lihat ini soalnya banyak ini. Oh ya, akunnya Res ya. Ayo, Res. Siap ya, mana Res? Oh, Susi. 1, 2, 3. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, pintar. Cintamu semakin mendalam. Cinta kepada siapa semakin mendalam, Mbak? Imelda? Pada Tuhan? Yesus ya. Ya. Ya, besok lagi ya teman-teman. Sekarang kan kita melihat waktunya juga. Besok lagi disimpan dulu ya, Nak ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semua duduk manis. Semua duduk manis dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanami hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, bernyanyi dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, ku bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada sikap berdoa teman-teman. Ayo, bila pujikan dengan sungguh sebagai doa teman-teman kepada Tuhan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada, Yesus tolong padaku. Yesus tolong pada, katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Doa firman saya serahkan kepada Katri. Ayo adik-adik semua ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita belajar untuk menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk siang ini. Berkat-Mu atas kami semua boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kami memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami semua mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Eva yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati adik-adik semua yang siap dengar firman-Mu. Tuhan memberkati papa mama yang mendampingi adik-adik semua. Tuhan berkati tim admin, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan kepada Kak Iva. Makasih Kak Tri. Suaranya Kak Iva jelas nggak? Angkat 2 jempolnya kalau sudah jelas. Kak.
Ya, Oh, puji Tuhan. Oke, terima kasih semua. Ya, adik-adik, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang baru atau yang minggu ini mau adik-adik dengar, kakak mau mengulang, mengingat-ingat kembali firman Tuhan minggu yang lalu. Ya, kakak mau tanya, siapa yang bercerita atau yang menyampaikan firman Tuhan minggu lalu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kak Kristin. Oh iya. Oh, betul. Kak Kristin. Kak Kristin. Ya, oke. Oke. Benar Kak Kristin ya adik-adik ya. Terus Kak Kristin menyampaikan firman Tuhan tentang satu tokoh ya. Namanya siapa? Yosua memimpin bangsa apa? Bangsa apa adik-adik? Bangsa Israel. Ya. Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Masih ingat enggak minggu lalu Kak Kristin juga menyampaikan firman-Nya tentang ada 5 raja yang memimpin bangsa Amori. Kalah atau menang mereka melawan Yosua? Menang. Kalah. Iya, karena Yosua dipimpin atau diberkati Tuhan mendapatkan kemenangan memimpin bangsa Israel. Ya, adik-adik ya. Terus satu lagi yang terakhir. Yang kemarin Yosua berdoa kepada Tuhan supaya apa ya yang berhenti tepat di atas negeri Gibeon, tanah Gibeon. Yang nggak berjalan itu loh, yang terang kalau apa namanya? Matahari ya. Tuhan sudah mendengarkan doa Yosua, mataharinya nggak bergerak atau nggak berjalan ya adik-adik ya. Puji nama Tuhan, adik-adik, anak-anak yang pintar, yang cerdas ya. Sehingga adik-adik masih mengingat firman Tuhan minggu yang lalu. Dan pagi ini, halo adik-adik masih dengar suara Kak Iva? Masih. Sip. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu yang terakhir di bulan November ini masih tetap tokohnya Yosua. Ya, adik-adik ya, untuk minggu terakhir ini. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa ya adik-adik ya. Musa adalah pemimpin pertama yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian atau tanah Kanaan ya. Ya, adik-adik sebelumnya semua sudah pegang Alkitab atau bawa Alkitabnya? Coba diangkat. Yang bawa Alkitab. Ya, ada yang belum persiapan ya? Ya, nggak apa-apa. Yang sudah bawa, Kak Iva aja membuka di kitab Yosua, pasalnya yang ke-24. Sudah ketemu? Sudah dibuka Alkitabnya Yosua 24. Kak Iva tunggu. Oke. Ya, Yosua pasal 24 itu pasal yang paling terakhir adik-adik ya. Karena ayatnya panjang, Kak Iva sarankan adik-adik memberikan sekat atau tanda ya di Alkitabnya. Kak Iva nggak ngajak adik-adik membaca sekarang karena ayatnya panjang. Tapi PR buat adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab. Ya, Yosua pasal 24 diberi tanda, diberi sekat, sekarang ditutup kembali. Dan adik-adik mendengarkan firman Tuhan kembali. Ya. Sebelum Kak Iva lanjutkan, kita mau lihat video dulu ya. Beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada kedua belas suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah
tentang penentuan garis batas. Jujur saja, ini sangat membosankan. Ini seperti membaca peta tanpa gambar. Tapi bagi umat Israel, penentuan garis batas ini sangatlah penting. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan 2 pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya, itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Admin. Adik-adik sudah mendengarkan atau melihat video yang pendek tadi adik-adik ya. Nah, itu ceritanya ada di Alkitab yang tadi, kitab Yosua 24. Nanti adik-adik bisa baca sampai lengkap. Tapi siang ini Kak Iva akan menjelaskan apa sih cerita yang tadi atau apa yang ada di kitab Yosua 24. Nah, adik-adik simak ya. Ini masih bersambung dengan cerita firman Tuhan minggu lalu. Siang ini adik-adik ya, seperti yang dilihat di video tadi, Yosua tugasnya sudah selesai. Sudah membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan sudah ditaklukkan dan menjadi miliknya bangsa Israel. Setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun adik-adik ya, bangsa Israel ini mengembara, berjalan terus dipimpin oleh beberapa pemimpin ya. Yang pertama oleh Musa, sampai berapa tahun adik-adik? 40 tahun ya. Ya, mereka menuju ke tanah Kanaan ini enggak sebentar adik-adik ya, lama sekali. Tapi setelah Musa meninggal diganti oleh Yosua. Dan Yosua yang berhasil membawa bangsa Israel memasuki negeri perjanjian. Ya, adik-adik ya. Kalau dulu Abraham ya adik-adik ya, Bapak Abraham itu cuma mengembara menjadi orang asing di negeri ini, di negeri Kanaan ini. Tapi seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham bahwa anak cucu Bapak Abraham ini yang akan mewarisi perjanjian. Ya, saat ini ya, Yosua yang sudah berhasil membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Wah, melewati banyak masalah ya adik-adik ya. Bangsa Israel akhirnya Tuhan berkati bisa menduduki tanah Kanaan. Ya. Karena Yosua sudah tua adik-adik ya, seperti yang di video tadi, Yosua mempunyai tugas. Apa tugasnya Yosua? Harus membagi-bagi tanah perjanjian tadi sesuai dengan 12 suku Israel yang ada dibagi rata. Seperti warisan gitu adik-adik ya. Supaya mereka semua menikmati rata. Nggak ada yang iri-irian. Nggak ada yang ini adik-adik ya. Saling berebut. Nah, tugasnya Yosua seperti itu adik-adik ya. Membagi dengan rata semua tanah warisan yang untuk cucunya Abraham tadi. Nah, kalau adik-adik tahu, kakak tanya ya, ada 12 suku bangsa Israel. Coba, ada yang tahu enggak? 1 sampai 12, enggak urut enggak apa-apa. Atau satu-satu aja, coba 12 suku bangsa Israel. Mungkin kelas besar ya yang tahu ya. Ada yang tahu? Boleh dinyalakan audionya? Nggak ada yang tahu? Suku bangsa Israel ada 12.
Ruben, Simeon. Ada lagi yang ingat? Kak Emil ingat nggak? Yosua. Apa lagi yang kelas? Yosua. Lewi. Silpa. Ya. Yuda, dan Naftali. Gad, Simeon, Kak. Aser, ya. Gedeon. Simon. Banyak ya. Hah? Ya. Simeon, Kak. 12 ya. Dibagi menjadi ya Simeon kan. Ya, dibagi menjadi 12 bagian sama rata. Itu tugasnya Bapak Yosua. Setelah dibagi sama rata, ada satu tugas lagi. Bapak Yosua tadi seperti yang di video yang adik-adik dengar, yang adik-adik lihat, Bapak Yosua mengingatkan bangsa Israel, ya, berpidato seperti pada waktu Bapak Musa ya, adik-adik ya. Pidatonya apa? Atau mengingatkan apa Bapak Yosua kepada bangsa Israel? Kan Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel dari bangsa Kanaan. Ya, sebelum Bapak Yosua meninggal, ya Bapak Yosua harus wanti-wanti atau memberikan memberikan nasihat kepada bangsa Israel supaya mengingat-ingat, benar-benar ingat akan janji Tuhan. Yang pertama adik-adik ya, bangsa Israel ya harus mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel atau membawa bangsa Israel masuk kepada atau ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu seperti apa sih kok dijanjikan seperti Tuhan seperti itu adik-adik? Ada yang tahu? Negeri Kanaan seperti apa adik-adik? Negeri Kanaan itu tanahnya subur, ya. Rakyatnya makmur, berlimpah susu dan madu, pokoknya banyak berkat di situ. Juga aman. Makanya Tuhan menjanjikan negeri ini kepada bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Ya, makanya Bapak Yosua tadi mengingatkan seperti itu. Bangsa Israel harus ingat kebaikan Tuhan, harus ingat kemurahan hati Tuhan yang sudah membawa mereka semua memasuki bangsa negeri Kanaan ya. Terus yang kedua, Bapak Yosua mengingatkan bangsa Israel harus tetap taat kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Kanaan yang menyembah siapa? Menyembah dewa, menyembah berhala, menyembah patung-patung. Memang bisa menolong adik-adik patung-patung itu? Enggak. Patungnya mati. Ya, masa Tuhannya mati? Kan nggak bisa menolong ya adik-adik ya. Nah, adik-adik punya Tuhan yang hidup? Siapa Tuhannya adik-adik? Punya. Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan yang adik sembah adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Tapi bangsa Kanaan menyembah berhala, yaitu Tuhan yang mati, yang nggak bisa menolong adik-adik. Ya, Bapak Yosua mengingatkan ya, bangsa Israel harus tetap taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan saja, jangan menyembah yang lain. Nah, karena apa? Ya, kalau bangsa Israel ini mau menyembah Tuhan, mau tetap taat kepada Tuhan, maka bangsa Israel ini akan tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di tanah perjanjian tadi. Tapi kalau mereka nggak taat, adik-adik, mereka akan mengalami seperti yang dialami bangsa Kanaan. Mereka diusir dari tanah perjanjian itu ya, usir keluar adik-adik dari tanah perjanjian ini tadi. Ya, terus di mana? Mereka diusir kemana? Ke pembuangan, ke negeri yang tidak subur ya, ke negeri yang tidak makmur seperti Kanaan ya. Mereka nggak mau. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel setelah mendengarkan nasihatnya Bapak Yosua tadi? Mereka nurut nggak adik-adik? Nurut. Mereka nuruti adik-adik di sini yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adik-adik siang ini semua mengikuti ibadah TS Junior. Itu tandanya satu tanda ya adik-adik sudah taat kepada Tuhan.
Adik-adik menyembah kepada Tuhan ya. Jempol 2 buat adik-adik yang taat kepada Tuhan. Adik-adik pasti diberkati seperti bangsa Israel ya. Mereka tidak akan diusir dari negeri perjanjian. Adik-adik juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa aja berkat-berkat Tuhan yang adik-adik nikmati? Contohnya, sehat. Kalau adik-adik sekarang bisa ikut ibadah TF Junior, berarti adik-adik diberikan kesehatan. Tapi yang merasa sakit, ya Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa menolong adik-adik, juga kakak-kakak semua yang taat kepada Tuhan. Nah, ya, yang terakhir kalinya kakak tanya, akhirnya bangsa Israel mau taat atau nggak mau adik-adik? Coba, akhirnya gimana bangsa Israel taat? Nama Tuhan, bangsa Israel mau taat menurut kepada Bapak Yosua. Dan Bapak Yosua bersyukur ya adik-adik ya, bangsa Israel mau nurut, mau taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya setelah tugas Bapak Yosua semua selesai, ya adik-adik ya, sudah membagi-bagi harta warisan atau tanah warisan kepada 12 suku bangsa Israel tadi, juga sudah memberikan memperingatkan kepada bangsa Israel 2 hal tadi. Yang pertama tadi apa? Mengingat kebaikan Tuhan sudah menolong bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau negeri perjanjian. Yang kedua, mengingatkan bangsa Israel untuk tetap taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup ya, bukan menyembah berhala atau bukan menyembah patung. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, sudah berakhir ya. Adik-adik pasti diberkati oleh firman Tuhan ya. Kakak yakin adik-adik semua sudah mendengarkan dengan baik. Adik-adik akan menjalankan firman Tuhan, yaitu taat dan menurut akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri firman Tuhan siang ini adik-adik ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, semua sikap doa. Ya, kakak tunggu semua. Pejamkan mata, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu siang hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah menolong kami dan memberkati kami. Memberkati keluarga kami, memberkati papa, mama, dan semua dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang ini buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siang adik-adik semua. Minggu lalu ada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Kita tonton yuk. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1 ayat 13. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Imada. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Selamat pagi, Kak. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Kak. Saya Krista, kelas kecil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Kakak Admin telah menayangkan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan 27 adik-adik TF Junior ya. Untuk minggu ini ada 27 video. Nah, Kakak ingetin lagi, video ayat hafalan dikirim paling lambat hari Jumat malam jam 9 ya. Oke? Nah, berikutnya Kakak mau memberi kesempatan buat adik-adik yang live di Google Meet ini ya saat ini yang belum mengirimkan video ayat hafalan. Oke. Kalau sudah semua, Kakak mau berikan ayat hafalan minggu ini ya. Siap-siap? Ayat hafalannya adalah di dalam Mazmur 3 ayat 8. Mazmur 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Oke adik-adik, kita bersama-sama belajar mengingat ya. Boleh ditirukan, sudah kelihatan di layar? Oke, boleh nyalain mic-nya, kita sama-sama membaca ayat hafalan untuk minggu ini. 1, 2, 3.
Mazmur 3 ayat 8. Dan dari Tuhan pertolongan berkatmu atas umatmu. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Tuhan berkati. Nah, ya. Ya, kita nyanyi bareng ya teman-teman ya. Masih dengar suaranya Bu Wati kan? Walaupun gambarnya Dengar. ini ada gangguan ya teman-teman ya. Masih. Masih oke. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. KASIH. Tuhan memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Garnet. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Sekarang kakak mau ngumumin pengumuman buat bulan Desember. Nah, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik dan para orang tua yang telah memberikan persembahan untuk TF Junior. Nah, minggu depan kan sudah mulai masuk bulan Desember. Kita mau masuk bulan apa, Dedek? Bisa dinyalakan mic-nya? Desember. Ya, mau merayakan apa? Desember. Merayakan Natal. Oke, merayakan Natal ya. Natal. Oke, merayakan Natal. Nah, kali ini Natalnya masih online ya. Nah, terus mulai minggu depan, teman-teman yang kelas balita dan baduta, nah, bisa menyanyikan lagu bertema Natal ya. Ada Selamat Datang, terus contohnya dari Pulau dan Benua, Kita Surga Bergema, terus Hai Kota Mungil, Bethlehem. Nah, untuk yang kelas kecil, sedang, besar, terus Surabaya, nah, itu satu file isinya 2 video, yang video untuk ayat hafalan dan video penyanyinya. Sudah jelas adik-adik? Sudah. Oke. Mama, Papa, Halo? yang mendampingi mungkin bisa moto. Sudah ya teman-teman ya? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah mengerti ya teman-teman? Jadi judul-judul lagunya ya, mulai besok ya, minggu besok itu ya, teman-teman ya. Jadi ayat hafalan dan menyanyi ya, menyanyi pilih yang itu tadi ya, ada kelasnya masing-masing ya teman-teman ya. Ya sudah mengerti ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai TF Junior ini ya. Tetap semangat ya. Tetap harus cinta Tuhan, tetap setia sama Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kita semua ya. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Kakak Alwin. Shalom adik-adik. Shalom.
Ya. Shalom. Tadi kita sudah dengarkan firman. Kita juga sudah menyanyi ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan semua. Tutup mata. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat kasih penyertaan-Mu. Kalau tadi Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin bahwa kami diberkati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga bahwa kakak-kakak TF Junior Tuhan berkati. Dan kami semua anak-anak TF Junior juga. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.